Oke, oke. Selamat siang teman-teman. Kita masih menunggu yang lain ya. Mungkin sambil menunggu, suaraku kedengaran jelas gak ya di teman-teman? Boleh ketik di kolom chat ya. Kalau misalnya kurang kedengaran atau misalnya suara aku agak kekecilan nih. Oh, siap, Kak Ridwan. Thank you. Wah, mantap. Oke. Oke. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Pada sehat-sehat kah semuanya? Dalam kondisi maksudnya ini ya, lagi pada sehat. Hmm. Oke, mungkin kita bisa tunggu sampai 3:05 mungkin ya, teman-teman yang misalnya masih mau menyusul gitu ya. Oke. Oke, mungkin nanti sambil kita menunggu juga nih, misalnya teman-teman kan nanti kita bakal ada sesi Q&A juga ya sama pembicara kita nih, Kak Taufik. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ada pertanyaan bisa disiapkan dari sekarang nih dan nanti bisa ketik di kolom chat atau misalnya mau bertanya secara langsung buat on mic juga silakan gitu ya. Jadi nanti kita sesinya tuh interaktif aja, nggak harus yang cuman satu arah gitu, tapi kita bisa dua arah saling komunikasi gitu ya teman-teman. Oke, mungkin juga sudah jam 3:05 tadi sesuai dengan yang saya infokan juga ke teman-teman, kita mungkin menunggunya hanya sampai jam 3:05 aja ya, biar waktunya juga tidak terbuang banyak nih. Jadi Mas Taufik sendiri juga nanti bisa share banyak dan teman-teman yang mau bertanya, silakan aja bertanya, pertanyaan yang kalian tuh masih apa ya, masih ada di pikiran kalian pengen ditanyakan atau misalnya ada sesuatu yang pengen, apa ya, dicari tahu gitu dari Mas Taufik sendiri, boleh ya. Oke, sebelumnya, selamat siang teman-teman, selamat sore ya, sudah jam 3 soalnya. Terima kasih ya sudah mau hadir ke sharing session-nya Dapur Animasi, padahal ini hari Sabtu dan di jam 3 sore biasanya orang-orang, mungkin ada yang punya acara sendiri, misalnya ada mungkin keperluan belanja gitu ya. Kadang kan hari weekend itu kayak tadi saya ngelihat di jalanan tuh kayak Superindo, terus apa Giant sih udah nggak ada ya, udah tutup. Jadi lagi pada belanja gitu. Tapi teman-teman sudah mau hadir di acara kita sore hari ini sudah sangat berterima kasih sekali. Jadi hari ini sharing session mengenai find your ikigai. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri nanti mungkin ada yang sudah mendengar ya, ikigai itu apa gitu ya. Mungkin
ada juga yang penasaran Ikigai itu apa sih? Jadi judul kita kan Find Your Ikigai. Maksudnya itu menemukan apa sih gitu. Nah, nanti akan dijelaskan langsung sama pembicara kita yaitu Mas Muhammad Taufik Hidayat. Beliau ini juga adalah salah satu 3D artist dari salah satu studio yang bernama Mythologic Studio. Dan juga Mas Taufik ini tuh adalah salah satu instruktur juga dari dapur animasi. Dia juga mengajar kursus gitu ya. Jadi mungkin langsung aja kita panggilkan nih ya. Mungkin sudah pada penasaran nih, mana sih mukanya Mas Taufik? Kan cuma dilihat dari ininya aja nih ya, yang foto kecilnya nih yang bulat gitu ya. Oke, baiklah. Mari kita sambut Mas Taufik Hidayat. Wadadah. Halo, Waduh, halo. mantap Halo, nih halo. udah Siap. di luar planet ya Mas? Iya nih, lagi di Pluto nih saya, Mbak Fani. Waduh, kirain di Bekasi. Luar planet gitu ya Bekasi. Weh, mantap. Udah siap banget tuh, udah rambutnya kayaknya klimis banget tuh ya, pakai Gatsby dulu. Iya nih, biar kelihatan catchy kan ya di depan kamera ya. Weh, Enggak juga sih. keren keren. Oke, boleh aku mulai aja kali ya, Mbak Boleh Fani ya? Mbak silakan Fani ya? Kak. Oke, siap. Selamat siang menjelang sore, bahkan udah sore ya hari ini ya. Ya, Terima kasih banget buat teman-teman yang udah hadir di sini. Ada beberapa temanku juga, dan wah. mungkin aku juga berterima kasih juga sama Dapur Animasi atas kesempatannya, sehingga saya bisa bercerita gitu ya, men-sharing kepada teman-teman. Mungkin di luar dari dari judulnya kan kayak kelihatan berat banget ya, find your ikigai gitu. Jadi mungkin di situ aku bakal kayak ngasih connection gitu antara ikigai sama pengalamanku gitu. Oke. Pengalamanku dari awal mungkin sampai sekarang kok bisa gitu terjun di dunia kreatif itu awalnya gimana sih gitu. Betul Oke, Kak. aku di sini ada beberapa poin yang mungkin bakal dijelasin juga. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan juga boleh. Nanti semisal ya di pertengahan aku lagi jelasin ada yang mau ditanyain boleh langsung di chat aja di kolom chat ya. Oke, jadi di sini ada beberapa poin yaitu mungkin nanti bakal aku share apa itu ikigai, terus juga ada what you love, terus juga sebenarnya apa aja sih yang dunia butuhin gitu dari kalian gitu. Terus juga sebenarnya hubungannya apa sih dengan semua ini? Nanti aku insya Allah bakal bahas gitu. Oke, kita next slide. Aku tadi juga udah dikenalin juga sama Mbak Feni ya, terima kasih juga. Dan ya aku bakal ngejelasin lagi kalau misalkan di sini aku berprofesi sebagai 3D artist di Mythologic Studio, di mana sebetulnya kalau misalkan nanti aku bakal cerita, sebenarnya sebagai 3D artist atau berprofesi sebagai 3D artist itu kayak masih dalam tanda kutip masih dalam pencarian gitu, maksudnya enggak benar-benar stuck di 3D arts doang gitu. Nah mungkin nanti hubungannya dengan ikigai itu ya nanti bakal aku jelasin. Dan ya aku juga menjadi dikasih kesempatan juga sama dapur animasi buat mengajar, dan alhamdulillahnya kemarin sudah sekitar 1 batch ya. Ya, Udah selesai gitu. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman pengen ya boleh daftar ya anjir. Baru mulai langsung promosi ya. Anjay. Oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya apa sih ikigai itu sendiri? Jadi secara garis besar, secara konsep keseluruhannya itu biasanya ikigai sendiri kayak tujuan hidup gitu. Sebenarnya tujuan seseorang hidup itu untuk apa sih gitu? Apakah ketika teman-teman hidup itu entah itu merasa kayak sia-sia kok, kayak ngerasa di situ-situ aja, terus juga kayak ngerasa nggak bisa bermanfaat gitu buat orang lain. Bahkan aku sendiri pun kayak kadang berpikiran kayak gitu. Jadi konsep ikigai sendiri biasanya ada beberapa aspek yang ternyata kalau misalkan kita hubungkan, ternyata tiap aspek itu punya irisan masing-masing gitu. Jadi mungkin nanti aku bakal bahas di next slide gitu. Cuma di bagian sini sebenarnya untuk ikigai sendiri aku pun kayak masih mencari gitu, gimana sih untuk mencari sebuah konsep ikigai itu sendiri gitu. Dan dengan mungkin kalau misalnya teman-teman baru mendengar nama ikigai pasti langsung berpikir oh ternyata ini dari bahasa Jepang gitu.
apakah saya seorang wibu atau gimana? Bukan, tentu saja bukan. Jadi ikigai sendiri sebenarnya aku baru nemu itu ketika aku lihat sebuah channel YouTube, di mana kalau misalnya teman-teman tahu ada channel yang namanya Gita Savitri. Di situ dia ngejelasin konsep ikigai itu sendiri, dan bagus banget gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen menggali lebih lagi terhadap konsep ikigai, nanti mungkin bisa searching aja gitu untuk konsep itu sendiri. Oke, ada beberapa aspek di mana ikigai ini kalau misalkan teman-teman tadi kan aku udah jelasin ya, kalau misalkan ikigai itu sebuah konsep di mana supaya hidup itu happy gitu. Di mana waktu itu aku sama teman-temanku waktu itu sempat ngebuat sebuah podcast gitu intinya. Terus juga itu kayak tugas kampus gitu kan, lagi ngobrol terus ditanya, sebenarnya apa sih cita-citamu gitu. Aku jawab gitu, kalau misalkan cita-citaku tuh pengen bahagia gitu. Terus mereka, wah, yang lebih spesifik dong katanya. Ya justru dari bahagia itu menurutku bisa di breakdown gitu. Kayak misalkan dari bahagia itu kita bisa breakdown kalau misalkan kalian punya uang banyak kan otomatis pasti bahagia ya, walaupun ada beberapa yang belum ya. Itu tergantung dari kamu menilai sebuah value atau sebuah mata uang itu kayak gimana. Terus juga sebuah konsep ikigai ini sendiri biasanya sesuatu yang sebenarnya apa yang kamu suka, terus juga apa yang kamu bisa dan jago, kemudian ahli juga, terus juga sesuatu yang dibutuhkan banyak orang ketika kamu ngerjain itu, terus juga ketika kamu ngerjain itu kamu dibayar gitu. Jadi sebuah konsep ikigai itu tadi aku udah jelasin ada 4 aspek, di mana kalau misalkan teman-teman ngedengar kata passion atau misalkan teman-teman lagi suka drawing atau gambar, terus juga teman-teman ngira kalau misalkan oh ini passionku gitu, tapi ternyata dalam perjalanannya dalam belajar gambar itu sendiri kadang ada rasa untuk anjir kok gambar ini sulit banget gitu, terus juga akhirnya stuck di situ, terus juga akhirnya mundur gitu, masa kayak ada block gitu kan, biasanya sebutannya itu art block gitu ya. Jadi dari situ kayak mulai kehilangan motivasi. Ternyata yang namanya passion itu kalau misalkan di breakdown ternyata nggak cuma apa yang lo suka aja gitu, tapi sebenarnya ketika lo suka kemudian lo harus berusaha untuk benar-benar bisa jadi yang terbaik gitu dari apa yang lo pilih itu gitu. Nah, ini yang tadi ku jelasin kalau misalkan ada 4 aspek di mana di sini ada apa yang lu suka, terus juga kemudian apa yang lu ahli di sini, terus juga apa yang dunia butuhin, terus juga kemudian lu dibayar buat apa yang lu kerjain gitu. Terus kemudian dari setiap 4 poin aspek itu ternyata saling beririsan gitu, di mana ketika kamu ngerjain dan kemudian kamu suka, ternyata itu disebutnya passion gitu. Terus kemudian ketika apa yang lu suka terus juga dunia butuh, ternyata itu disebut mission. Terus juga dan lain sebagainya. Di sini banyak banget beberapa aspek yang kemudian ada irisannya gitu, yang kemudian ketika keempat-empatnya itu komplit gitu, dan itu disebut ikigai gitu. Nah, ini kan dari konsep ikigai ini kan dari Jepang gitu, di mana ada contohnya kalau nggak salah aku sempat dengar gitu, kalau misalkan di Jepang sendiri kan terkenal sama umur manusia yang panjang gitu, karena ya konsep ikigai itu sendiri gitu, karena dari situ kayak muncul atau nanamin mindset kalau misalkan kamu ngelakuin itu pikiran juga bakal sehat gitu. Kalau misalkan contohnya gini, misalkan tiap hari gitu lu bangun pagi, tapi ketika lu udah bangun pagi terus kemudian nggak tahu harus ngapain gitu. Aku juga kadang sering banget denger dari temanku gitu, karena aku kan di asrama gitu, terus juga banyak teman yang tidur di sini juga. Jadi kadang dia kayak ngungkapin kalau misalkan aku bangun pagi nih cuma kadang sulit gitu kalau misalkan bangun terus bingung mau ngapain gitu. Nah, itu menurutku harus di planning gitu, maksudnya dari apa yang tadi lo suka itu kemudian di planning nih tiap harinya tuh bakal ngapain aja, terus juga mungkin dari situ
kalau misalkan ternyata ketika kamu nge-planning ternyata itu bermanfaat buat orang lain, itu bakal kayak nanemin ke diri itu bakal lebih bagus gitu, bakal lebih 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 apa ya, motivasinya bakal ada gitu. Nah, di sini gimana caranya buat achieve sebuah ikigai itu atau mengejar ikigai itu sendiri. Jadi di sini yang penting menurutku sebuah kata why, artinya kenapa. Kenapa lu ngelakuin itu? Jadi harus mikirin kenapanya dulu, baru kemudian lu ngelakuin hal-hal yang mungkin banyak hal gitu. Entah itu mungkin gambar, entah itu mungkin nulis dan lain sebagainya gitu. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa poin yang dimana ada 4 poin yang kemudian poin ini sebenarnya bakal ngebantu banget buat teman-teman untuk cari sebuah ikigai itu sendiri gitu. Jadi yang pertama di sini adalah kenali dirimu sendiri gitu. Nggak apa. Kemudian setelah kamu kenal, kamu coba kenal diri, terus kemudian jangan lupa untuk set plan gitu. Dimana ketika kamu udah coba nge-breakdown apa sih yang diri lu suka gitu, terus value apa sih kemudian yang ternyata itu penting banget buat teman-teman gitu, dan ternyata dari poin itu juga bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi yang pertama, kenali diri, dan mungkin aku bakal cerita juga kalau misalkan aku bakal coba kayak narik garis ke belakang kalau misalkan ternyata kenapa aku milih di kreatif ini, ada sebabnya gitu, ada alasannya gitu. Nah, itu aku sadar hal itu ketika aku coba mulai kayak belajar untuk benar-benar efektif dan efisien gitu. Kayak misalkan hari ini mau ngapain, kayak dibikin to do list-nya dan lain sebagainya, kayak di planning intinya. Jadi dari situ, ternyata ketika aku coba inget-inget lagi dari kecil mungkin, kemudian SMP atau mungkin SD dulu, SMP, terus juga SMA, kayak mikir, ternyata ada hubungannya gitu tiap perjalanan itu. Nah, mungkin aku bakal cerita sedikit sharing juga pada teman-teman kalau misalkan gimana cara buat ngenali diri sendiri gitu. Di sini aku ada beberapa source video yang mungkin bakal ngebantu, karena kalau nggak salah ini channelnya 1%, di mana menurutku itu sebuah channel yang kayak ngejawab keresahanku gitu. Kayak misalkan entah kenapa ya Kak, kalau misalkan aku lagi entah itu waktu itu kayak misalkan contohnya pas awal ngajar gitu, di mana ya seorang artis gitu, seorang modeler itu kan belum pernah yang namanya yang namanya ngajar gitu. Kan mostly kan di depan komputer terus, dan maksudnya jarang ngobrol lah, antisosial, introvert. Terus juga kayak intinya jarang banget buat ngobrol, apalagi buat ngajar gitu. Walaupun secara basic, secara fundamental dia tahu gitu apa yang misalkan tools ini apa. Cuma kan belum tentu ketika ngajar ke siswa itu belum tentu pemaparan materinya itu terstruktur gitu. Nah, itu makanya kenapa butuh yang namanya belajar untuk coba kenal, terus juga makanya dari situ bisa di-breakdown, ternyata kurangnya apa-apa aja gitu. Nah, di sini ada channel yang menurutku sangat menarik buat teman-teman coba kenal terhadap diri teman-teman, dan kita coba lanjut. Dan mungkin ini aku bakal cerita kalau misalnya pas masa kecil, kenapa aku coba pilih di 3D atau mungkin di dunia kreatif, itu karena pas awal kalau nggak salah pas seusia TK gitu, aku diajari sama kalau nggak salah sama saudara itu tiap malam kalau nggak salah. Jadi kayak diajari buat gambar, terus aku coba niru, dan ternyata yang namanya anak kecil ya, kemudian dicoba gambar dan ternyata nggak sesuai, kayak masih penasaran gitu. Gimana sih supaya benar-benar bisa sesuai sama yang misalnya sama saudaraku buat gitu. Kayak gambar terus ternyata melambat laun ternyata bisa, dan waktu itu seneng banget gitu. Akhirnya yang aku gambar itu seperti yang ada di sini, ada gambar pesawat gitu, helikopter. Jadi ketika gambar dan ternyata bisa, wah ternyata asik juga gitu. Cuma ya namanya masih kecil ya, belum bisa mikir buat ke depannya itu bakal ngapain gitu ya. Masih bocah ya namanya.
Dan kemudian itu masih kecil, terus pas SD, kalau misalnya teman-teman tahu di sini ada abang-abang jualan ya biasa di depan SD yang biasanya jualan gambar, kayak kita harus ngumpulin gambar, ternyata pas gambarnya tinggal satu, abangnya hilang gitu. Itu ngeselin itu. Terus juga waktu itu kenapa aku jelasin ini, karena ini ada hubungannya sama yang tadi aku jelasin pas masih kecil gitu. Dimana kan biasanya ada yang jual kayak sketsa gitu kan, terus nanti bakal digambar gitu pakai spidol. Terus juga di situ kan kayak dikasih apa ya, dikasih penghargaan sebuah nilai lah. Terus juga nanti mungkin bakal dikasih um, sketsa itu yang terjadi pada apa yang ku alami juga gitu. Kayak waktu itu aku coba kayak tertarik gitu karena ngelihat teman yang kemudian dia coba beli sketsanya, terus coba gambar, dan ternyata ketika dikasih ke mamang-mamangnya lagi, ternyata nilainya bagus gitu. Maksudnya nilainya bagus, terus dikasih free sketsa lagi, dikasih kesempatan lagi. Kalau misalkan nilainya bagus lagi, dia bakal dikasih hadiah gitu. Dan menurutku hadiahnya, walaupun kalau misalnya sekarang mikir lagi ya, itu ternyata hadiah itu kayak barang bekas gitu loh. Tapi waktu itu kayak ngelihatnya itu bukan value-nya gitu, bukan harganya gitu, tapi kayak kesenangan gitu Kak. Kayak misalkan wah ternyata dikasih award gitu, dikasih penghargaan gitu. Dan ya yang terjadi ke aku juga gitu. Waktu itu beli satu, terus aku coba gambar kan biasanya pakai penggaris ya, digaris satu-satu sampai penuh. Terus juga, dan itu ada um, tiga penilaian gitu. Semisal garisnya itu harus benar-benar penuh, itu yang pertama. Jangan sampai double juga, karena kalau double nanti bakal ngejeplak gitu ke belakangnya, kalau teman-teman pernah ya. Itu terus juga kesesuaian warnanya juga gitu. Jadi ada beberapa poin di mana ya itu yang bakal jadi penilaian gitu. Dan waktu itu aku coba warnanya biasanya yang sering dipakai tuh merah, biru sama kuning ya. Tapi biasanya ya kemudian aku coba garis Halo, halo. 25 yang menurutku paling paling tinggi gitu. Terus waktu itu dikasih free kan, gambar lagi, dikasih lagi, dan ternyata masih bisa lagi gitu, maksudnya masih ada kesempatan lagi, jadi ada 3 kali. Terus pas ketiga kalinya coba gambar dan ternyata oke, akhirnya dikasih hadiah gitu. Dan waktu itu aku seneng banget gitu, walaupun ketika dibuka hadiahnya barangnya rusak gitu. Tapi dari situ kayak uh, aku bisa belajar kalau nilai sebuah gak cuma dari harganya gitu. Karena kan kalau dilihat kan kayak beli sketsa berapa sih gitu kan. Terus juga dikasih penghargaan, dan ya senang banget waktu itu. Cuma masalahnya senangnya itu gara-gara gambar doang gitu. Maksudnya kan di sekolah di SD kan ada pelajaran gambar juga. Cuma nggak ku fokusin di sana gitu. Ku lebih fokusin ke mamang-mamangnya gitu, karena di situ ada award gitu, ada hadiah gitu. Jadi ya namanya bocah ya. Terus lanjut, ini masih SD juga, aku waktu itu sempat kan apa namanya, main-main gitu sama teman-teman di kampung biasanya. Waktu itu kalau nggak salah mainnya tanah liat, terus juga kayak dibentuk-bentuk gitu jadi kayak bakugan dari sini, kayak dibentuk, terus juga sesuai fungsinya juga kayak bisa berubah dan lain sebagainya. Terus waktu itu aku coba gambar juga tracing Astro Boy waktu itu pas pertama kali, terus juga tracing, terus aku kasih warna, dan waktu itu kayak senang banget gitu pas ngeliat hasilnya dibandingin ternyata nggak terlalu jauh, artinya kayak mirip gitu. Terus waktu itu aku pajang di tembok, dan ternyata dapat apresiasi dari teman-teman dan orang tua gitu. Dan iya namanya anak-anak ya, jadi kayak senang banget gitu. Dan ya masih ngulik dan lain sebagainya. Waktu itu aku coba ngulik juga sampai aku coba bikin sketsa dari Astro Boy ini. Terus aku bilang, ya udah aku nggak pengen beli sketsa dari abang-abang deh katanya.
karena aku udah bisa bikin sendiri gitu. Nah, udah sombong dari kecil. Sombong ya. Oke, jadi kayak gitu, itu masih SD, terus lanjut ke SMP. Waktu itu kan ada kayak apa ya, kayak eskul gitu. Itu ada prakarya kalau nggak salah. Terus kita dibikin kayak sebuah aksesoris kayak gini, dan nggak tahu kenapa waktu itu coba bikin tuh kayak ada rasa senang juga gitu. Dan mungkin dari situ kayak udah mulai mikir, oh ternyata aku senang terhadap nge-create sesuatu gitu. Kayak misalkan ini kan nge-create sesuatu dari barang yang ada gitu, bahkan barang bekas gitu. Kita bikin, kemudian ternyata bagus dengan kombinasi warna yang menarik juga. Kayak misalnya di sini juga ada gambar ikan dan lain sebagainya, terus jadi gantungan dan menarik gitu. Kemudian waktu itu sempat dijual juga di teman-teman, ke teman-teman kelas gitu, dan ternyata mereka suka. Dan ya karena ada apresiasi itu, lagi-lagi aku dapat motivasi juga buat tetap pengen pengen gali terus gitu. Terus lanjut di sini ada creativity sama motivation. Jadi yang tadi aku jelasin, kalau misalkan ada award, ada penghargaan, ternyata motivasi itu datang sendiri gitu. Bahkan sebenarnya kita juga sebenarnya bisa bikin sebuah motivasi itu sendiri gitu. Kayak misalkan waktu itu pas SMP, itu pertama kali dikenalkan sama yang namanya komputer. Jadi pas SMP itu mulai kenal yang namanya TIK, kalau nggak salah ya, lupa panjangannya. Terus intinya belajar rumus-rumus Excel, terus juga cara bikin copy surat kalau nggak salah. Intinya Word gitu loh, Microsoft Word kita belajar itu. Terus waktu itu ternyata ada motivasi lagi, cuma itu datangnya dari kayak supporting system gitu, asik. Jadi di mana di situ datang kayak di SMP itu aku mulai kenal yang namanya cinta monyet gitu. Bukan cinta sama monyet ya, maksudnya cinta dalam artian kayak suka sama orang tapi nggak ada alasan yang kuat gitu, cuma suka. Terus waktu itu kan senang banget ya, yang namanya baru pertama ya. Cinta Terus monyet. itu pertama kali. Terus kan biasanya yang namanya orang jatuh cinta gitu, Asik. terus di posting kan biasanya waktu itu zaman Facebook ya, di posting terus BlackBerry ya kak. BBM. Oh. banget di posting terus dapat apresiasi, walaupun itu terkesan alay ya. Kayak padahal kalau diingat-ingat terus di scrolling, ketika nemu langsung delete. Itu tuh kayak ya itu motivasinya itu datang dari situ gitu. Itu kebetulan sekelas juga sama si doi. Terus waktu itu kebetulan ya karena itu maksudnya kenal yang namanya jatuh cinta. Terus aku ngerasa pengen jadi yang terbaik gitu, maksudnya di pelajaran TK ini, karena doi itu kurang banget gitu. Jadi aku pengen ketika dia kesulitan, aku pengen bantu gitu. Oh iya. Terus kebetulan satu gelombang kan, jadi ada dua gelombang. Jadi aku coba kebetulan satu gelombang sama doi. Terus ketika ada tugas dia kan masih bingung gitu. Aku waktu itu kebetulan duduknya juga sebelahan gitu, jadi pahlawan kesiangan. Magnet ya. Jadi waktu itu aku coba kerjain dulu sampai selesai, lalu aku curi waktu buat bantu dia gitu. Dan ternyata aku coba bantu, nggak bisa, walaupun sebenarnya nggak boleh ya. Bisa, ternyata kayak seneng banget dapat apresiasi lagi, dan ya itu kayak dapat motivasi lagi buat bener-bener kayak semangat belajar gitu. Itu hal yang positif ya. Terus dari situ kita lanjut, kita move on ya. Waktu itu pas kelas 2, ini masih SMP. Waktu itu mulai kenal karena waktu itu kalau nggak salah dibeliin laptop sama bapak. Waktu itu sebenarnya nggak terlalu berguna juga, karena waktu itu aku belum mikir bisa manfaatin laptop itu sendiri gitu. Justru
manfaatin itu pas SMK gitu. Tapi pas SMP ini walaupun dibelinya pas SMP kayak masih belum maksimal gitu. Nah pas SMP ini sendiri aku mulai kenal yang namanya Blender gitu, dimana ya sosokan bikin meme gitu ya, nge-share meme buat orang lain Blender itu kayak gimana, terus di animator kayak gimana dan sebagainya. Terus juga aku sempat posting juga kayak bikin header gitu dengan nama Pixar Animation Studio, padahal kan belum apa ya, kayak keren aja gitu karena kan film-filmnya bagus gitu ya. Terus ya intinya kayak ada keinginan buat kesana, cuma belum tahu atau belum diarahin gitu step-stepnya tuh apa aja gitu. Terus lanjut waktu itu kalau nggak salah sekitar kelas 3 waktu itu diajuin sama wali kelas buat ikut yang namanya kaligrafi gitu, dimana ini visualisasinya ya, maksudnya referensi dari internet gitu, karena aku belum sempat foto waktu itu. Terus intinya kayak aku mikir ya aku senang gitu kalau misalkan ngebuat sebuah seni yang itu ternyata yang berbau sama kreativitas, dimana kan kayak ngebentuk kan dari tulisan Arab kemudian dibentuk sedemikian rupa, kemudian nanti dikasih warna sampai benar dipresentasiin bagus gitu. Dan waktu itu nggak ada arahan gitu, aku coba cari sendiri dari internet, kayak comot sana comot sini, terus kemudian digabung, combine, dan akhirnya jadi. Dan waktu itu karena pas buat itu langsung di tempat, di lokasi gitu, jadi kayak aku bisa ngelihat yang lain gitu, dan di sana juga kayak terinspirasi juga, ada yang ternyata pakai warna ini ternyata bagus gitu kalau aku lihat. Ternyata aku coba ikut dan ternyata bagus juga hasilnya, dan aku nggak expect buat menang penghargaan gitu, karena nggak ada arahan gitu awalnya. Misalnya dari wali kelas langsung dilepas begitu aja buat ya udah ikut, cuma didaftarin kemudian udah pergi gitu, nggak diarahin bener-bener gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya dapat penghargaan juara 1 waktu itu SMP ya, SMP kelas 3 gitu. Terus dari situ lanjut ke waktu itu mulai mikir untuk sebenarnya apa sih passionku gitu, sebenarnya apa sih yang aku suka gitu. Walaupun aku tahu kalau misalkan aku suka hal-hal yang berbau sama kreatif atau mungkin drawing dan hal yang sejenisnya gitu. Terus dari situ aku udah mulai kenal software 3D kan, baru tahu doang, baru searching, belum coba ikut coba toolsnya kayak gimana sih gitu. Karena waktu itu masih SMP, masih belum tahu yang namanya modem gitu. Kukira ketika aku beli laptop itu langsung connect ke internet gitu. Ternyata ada yang namanya modem, terus ada yang namanya kuota ya. Masih polos Terus, ya Kak? Iya, jadi belum tahu gitu. Jadi akhirnya ya udah dianggurin kan. Ke misalkan terus selalu keluar internet kan, ya warung internet gitu. Dan di situ aku mulai mikir sebenarnya apa sih kesukaanku gitu. Aku tahu kalau misalnya aku suka, tapi gimana cara ngejarnya gitu, cara buat meraih sebuah passion atau kesukaan itu sendiri sampai akhirnya jadi sebuah cita-cita, jadi sebuah profesi, dan dimana di situ menghasilkan gitu, kita dibayar untuk itu. Dan waktu itu aku cari tahu kalau misalkan sebenarnya ada nggak sih di Cirebon, karena aku dari Cirebon kan, ada nggak sih sekolah, karena waktu itu setelah lulus ya kayak mikir gitu, sebenarnya ada sih SMP di Cirebon yang jurusannya itu kayak masih berhubungan sama animasi atau masih berhubungan sama kreatif. Ternyata aku coba cari, ada SMK Kedaung namanya. Terus juga waktu itu sempat lihat di channel YouTube, karena waktu nyarinya tuh di YouTube gitu, bukan kan biasanya di BK ya, nanya ke guru BK, kemudian konsultasi. Sebenarnya biasanya ditanya kan minat kamu apa, terus mungkin nanti bakal diarahin. Waktu itu karena aku ansos ya, jadi nggak sempat buat ngobrol-ngobrol gitu sama guru BK gitu, karena kesannya guru BK waktu pas SMP itu
buat orang-orang yang nakal gitu, buat orang-orang yang terkena apa ya, misalkan ada insiden yang negatif dan lain sebagainya. Jadi waktu itu ya udah searching aja, kira ternyata bagus juga nih. Ternyata ada animasi kayak game gitu, visualisasi game gitu. Dan ternyata ini dari SMK Kedaung gitu. Dan itu tuh aku coba cari gimana caranya buat bisa masuk, terus coba ikut yang namanya pendaftarannya waktu itu. Terus akhirnya coba daftar dan ternyata apa namanya keterima. Tapi waktu itu kayak aku ngerasa bener-bener di pas masuk ke SMK ini kayak bener-bener titik apa ya, titik mungkin bisa dibilang titik balik gitu, di mana kayak aku mikir kalau misalkan orang tuaku itu kayak udah apa ya, intinya ngasih 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 biaya yang cukup lumayan gitu menurutku ya waktu itu. Kayak biaya sekolah, terus juga kan aku mikir buat tiap hari uang makan itu pasti lumayan gede gitu, apalagi ya biasanya ada uang gedung dan sebagainya tetap bayar gitu. Terus itu waktu pas awal masuk itu kayak selalu diantar gitu sama orang tua, karena waktu itu orang tua masih mikir kayak belum belum apa ya, mungkin mikirnya aku masih kecil gitu, jadi belum belum bisa buat dilepas gitu. Nggak tahu sih. Jadi waktu itu mungkin belum belum tahu buat ini juga sih, kayak naik angkot jurusan apa, terus nanti naik apa buat nyampe ke sekolah, karena lumayan cukup jauh gitu jaraknya. Nah, waktu itu ya waktu masih kelas 1 pas awal masuk itu masih tetap dianterin. Terus aku mikir gitu, karena orang tuaku itu kan seorang pedagang gitu, masa buka toko terus kayak aku mikir gitu, karena tiap harinya itu kayak ada rutinitas gitu, kayak misalkan tiap hari misalkan dimulai dari jam 4 dia coba buat bangun, terus juga langsung ke pasar buat beli bahan sayuran gitu buat dijual. Terus juga setelah itu paginya nganterku buat sekolah, harus cepet-cepet buru-buru kan, karena waktu itu kan harus balik dulu ke toko buat nurunin barang belanjaannya, terus waktu itu langsung siap-siap buat nganterku ke sekolah gitu. Itu bener-bener tiap hari gitu pas pas waktu aku masih kelas 1 gitu. Terus kan itu mulainya tuh pagi gitu, maksudnya orang tuaku pagi ke pasar, terus sampai kalau nggak salah sekitar pukul 9 gitu warungnya tutup atau tokonya tutup. Dan ya di rumah juga masih tetap harus kayak ada PR gitulah buat entah itu mikirin list buat beli barang buat besok, atau mungkin ada beberapa mungkin ada beberapa list yang harus diselesain waktu itu. Ya maksimal sampai jam 12 gitu baru tidur, dan terus-terusan kayak gitu. Nah, aku mikir kayak aduh, kayak mulai apa ya, punya pikiran untuk kayaknya oke, aku mutusin buat langsung kerja gitu, pengennya gitu pas pas setelah lulus SMK gitu. Nah, waktu itu gara-gara semua kejadian yang aku alami, akhirnya aku mikir wah kayaknya tadi misalkan setelah lulus kayaknya aku langsung kerja aja gitu, nggak pengen kuliah gitu terus ngerepotin lagi, terus karena kan biaya kuliah kan mahal juga kan, apalagi ya aku sendiri kan pengennya di animasi gitu kan, nggak murah juga gitu. Makanya waktu itu aku mutusin buat pengen langsung kerja, dimana waktu itu aku mulai belajar sebenarnya di SMK ini, baru mulai paham atau mungkin baru mulai nyoba-nyoba yang namanya software Blender gitu. Dimana waktu itu awalnya aku coba ikutin dulu sebenarnya semua pelajaran yang ada di SMK waktu itu pas kelas 1. Ternyata ada pelajaran kalau nggak salah namanya simulasi digital. Waktu itu ada pelajaran itu, dan ternyata itu pakai software Blender gitu. Dan waktu itu aku coba pelajarin dan ternyata asik gitu, bisa ngebuat sebuah objek, terus kita bisa coba kelilingin itu, terus coba diatur-atur vertex ya namanya, titik demi titik itu kita move, kemudian nanti dijadiin sebuah bentuk yang kita inginkan gitu. Nah, waktu itu
bener-bener mikir, wah ternyata asik juga gitu. Dan aku nggak sabar gitu karena waktu itu kelas 1, kelas 2. Nah, di kelas 2 itu mulai ada pelajaran 3D gitu. Jadi aku pengen banget belajar bener-bener spesialis gitu di Blender, terlebih di modelingnya gitu. Tapi ternyata pas kelas 2 itu beda software gitu, dimana softwarenya itu menurutku cukup lumayan berat waktu itu, kalau nggak salah 3ds Max ya. Dan lumayan berat, dan yaudah aku coba putusin balik lagi ke Blender. Dan waktu itu aku nggak ada arahan gitu, maksudnya kan biasanya seorang newbie ya, seorang yang baru belajar itu biasanya langsung cari YouTube, terus langsung ikutin bener-bener gitu yang ada di video gitu, tanpa sebenarnya kita nggak tahu gitu sebenarnya ada proses, ada belajar yang bener-bener struktur gitu namanya. Nah makanya waktu itu aku coba cari, oh ternyata ada nemu namanya Blender Complete kalau nggak salah. Di sini ada dari Dodi Animation. Waktu itu coba beli course-nya waktu itu dalam bentuk DVD, beli terus kemudian coba, akhirnya penasaran. Waktu itu biasanya ya seorang yang baru belajar itu biasanya lihat-lihat dulu nih satu video, dilihat sampai kayak langsung lompat-lompat gitu sampai akhir jadinya mau kayak gimana sih gitu. Maksudnya penasaran aja hasil akhirnya itu mau jadi apa sih gitu. Terus lanjut ke video 2 dan lain sebagainya sampai akhir, tanpa kita benar-benar ikutin tiap video gitu, ikutin benar-benar pahami tiap materi yang disampaikan gitu. Dan seperti itu terus. Akhirnya itu yang komplit 1 udah, terus akhirnya penasaran sebenarnya apa sih yang disampaikan di Blender Complete yang kedua, akhirnya beli. Dan ya udah gitu-gitu terus gitu, maksudnya tiap video diloncat-loncat hasil akhirnya kayak gimana, tanpa kita benar-benar ikutin dan pahamin gitu. Sampai akhirnya kalau salah semua video aku coba beli gitu, dari mulai juga. Cuma masalahnya ya itu dia yang tadi gue jelasin, yang video tuh langsung loncat lihat, cuma kayak penasaran aja. Bahkan sampai sekarang pun belum sempat dicoba gitu. Sekarang bahkan masih ada gitu fisik DVD-nya. Nah itu pas awal aku kenal Blender. Terus lanjut ternyata di pas kalau nggak salah di kelas 2 aku nemu video yang menurutku cukup menarik, cukup bagus banget. Kemudian hasilnya juga bagus gitu. Dan waktu itu aku coba dan ternyata hasilnya itu maksudnya realistik gitu. Waktu itu senang banget gitu, ternyata bisa ada bounce lighting di misalkan di temboknya, kayak ada pantulan-pantulan, kayak waktu itu kan kenal Blender kan, terus coba di render kan kalau nggak salah pakai Blender internal gitu, kayak masih flat gitu, nggak ada lighting, kayak shadow-nya pun kayak keras banget gitu. Dan waktu itu kenal yang namanya Cycles, waktu itu coba akhirnya, dan ya jadi kayak gini. Ini beberapa karya yang waktu itu coba sempat buat gitu, dan lumayan lumayan seneng banget gitu sama hasilnya. Dan waktu itu juga aku sempat share di Facebook, terus dapat apresiasi yang lumayan aku bikin senang juga, terus juga dikasih feedback juga. Dan ternyata pas aku coba aplikasi feedback itu dan hasilnya bagus, terus direspon bagus juga, itu tadi maksudnya motivasi itu datang lagi gitu, maksudnya datang ke diriku gitu. Terus lanjut waktu itu pas kalau nggak salah kelas 2 SMK kan PKL gitu ya. Nah waktu itu sebenarnya aku pengennya di PKL-nya tuh pengen di kayak studio animasi gitu, karena ya aku waktu itu pas baru masuk SMK kan mikir kalau misalkan abis lulus itu langsung kerja gitu. Makanya kenapa aku coba belajar Blender, terus bikin portfolio, bikin sebuah karya yang nantinya itu bakal dipakai gitu, bakal aku coba apply di sebuah studio gitu. Cuma waktu itu mungkin karena waktu dan situasi mungkin belum tepat, akhirnya waktu itu aku coba mungkin dari guru sendiri kayak diarahin buat yaudah coba ditempatin di tempat sekitar gitu. Waktu itu kan di Cirebon gitu. Waktu itu aku coba masuk di kalau nggak salah di percetakan, dan ternyata nggak salah juga gitu.
yang namanya orang, yang namanya siswa gitu, karena awalnya pengen di studio animasi, pengen langsung belajar gitu sebenarnya gimana sih caranya sebuah studio itu berproduksi sebuah serial gitu, kayak pengen tahu tahapannya gitu. Terus ya karena ada hal dan waktu yang kurang tepat, akhirnya dipindahin atau ditempatin di percetakan, dan ternyata ya mungkin pas awalnya emang agak agak menyedihkan ya. Maksudnya waktu itu kan kalau nggak salah di bulan Agustus ya. Waktu itu bener-bener lagi padat-padatnya gitu. Karena yang namanya percetakan kan itu kayak cetak kayak spanduk, terus kayak baliho dan lain sebagainya itu kan waktu bulan-bulan Agustus kan biasanya banyak event gitu. Dan ternyata banyak cetakan, waktu itu bener full 1 minggu itu bener-bener kayak ngelem gitu. Bukan ngelem yang lain ya, maksudnya ngerekatin spanduk gitu. Waktu itu bener-bener full 1 minggu full, capek banget. Tapi akhirnya di minggu kedua aku diarahin buat, karena agak longgar gitu, diarahin buat ngerjain, kayak dikasih tugas buat bikin poster kalau nggak salah. Terus nanti dikasih feedback sama mas-mas desainnya gitu, ini ada orang desain sih. Terus coba bikin, ternyata bagus, dikasih feedback. Tapi waktu itu ada mas-mas desain namanya Mas Jaki, dia bikin sebuah karya di mana kalau teman tahu yang namanya istilah vector face, di situ kayak ternyata menarik juga gitu, dan dia kayak bikinnya tuh cepat banget gitu. Coba lihat dan ternyata bagus. Itu coba bikin sendiri tanpa tanpa aku coba tanya misal toolsnya apa aja, karena waktu itu lumayan ada basic gitu di kalau nggak salah pakainya Corel Draw, masih ada basic. Terus coba bikin sendiri, coba, dan hasilnya ya kayak gini. Di pas awal banget aku coba bikin vector gitu, bener-bener tracing dari wajahnya gitu, kayak shadownya kayak gimana. Cuma ternyata ini masih kurang kurang oke gitu kelihatannya, kayak masih kayak kelihatan perbedaannya gitu. Terus juga bentuknya juga agak aneh gitu. Terus waktu itu coba lihat, akhirnya ajarin dan dikasih masukan, dan ya di sini ada karya yang menurutku better gitu daripada sebelumnya. Ini juga sebenarnya yang awal-awal sih, tapi yang ini yang setelah dikasih masukan gitu. Terus waktu itu akhirnya asik juga gitu bikin bikin vektor gitu, bikin vektor wajah gitu. Waktu itu setelah selesai Prakrin atau PKL, waktu itu aku coba memutuskan buat bikin commission gitu, open commission, bikin vektor, dan ternyata dapat respon. Cuma sebelumnya aku coba kayak tes pasar dulu gitu, kayak aku coba bikin karya terus upload, banyak yang respon gak sih, terus akhirnya bikin mungkin sekitar 6 gitu, akhirnya banyak yang respon dan ternyata banyak yang suka. Akhirnya aku mutusin buat open commission gitu, open order gitu. Dan waktu itu ya biasanya ada trik marketing gitu, kayak misalkan bikin sebuah karya itu kita harus bikin karya kayak fan art gitu, di mana biasanya ada artis-artis atau yang lagi hype gitu, yang lagi terkenal. Dan waktu itu aku coba bikin misal sama Keisha, kalau teman tahu. Aku coba bikin, ternyata direspon gitu, dan di-reshare di-reshare, kemudian wah ternyata banyak banget respon yang masuk gitu, dan banyak yang pengen bikin juga. Cuma ternyata itu cuma tanya-tanya doang gitu. Tapi ya kayak gitu, dan ternyata maksudnya dari situ kan kelihatan gitu, oh ternyata berhasil nih kalau misalkan aku bikin sebuah karya kayak nge-fan art sebuah seorang influencer gitu yang lagi terkenal, dan ya akhirnya berhasil. Terus waktu itu setelah lulus kuliah, setelah lulus SMK, waktu itu kan ada yang namanya tugas akhir gitu, disuruh bikin yang namanya sebuah karya tugas akhir, di mana waktu itu ya aku terinspirasi dari yang aku pelajari juga, kayak Dodi Animation, kemudian kayak tahapannya juga, kayak videonya terstrukturnya, susunannya kayak gimana, itu aku terinspirasi dari beliau gitu. Dan waktu itu kebetulan aku bikin video tutorial, terus ternyata
selesai dan waktu itu kalau nggak salah diuji sama, kalau misalnya teman-teman komunitas tahu, ada yang namanya Mas Irfan ya. Eee Kemudian waktu itu diapresiasi dan cukup bagus katanya. Terus karena waktu itu sempat lihat juga ada, kakak kelas yang buat hal yang sama juga, dan waktu itu dia kayak nerbitin gitu ke sebuah kayak penerbit video-video tutorial gitu, dan aku coba ikutin alurnya gitu. Dan waktu itu aku coba ikut, cuma beda beda penerbit gitu. Waktu itu aku di, Excellent Studio, cuma, kakak kelas itu kalau nggak salah di Garuda Media ya. Dan waktu itu aku coba ikut juga ke Garuda Media, ternyata nggak ada respon. Mungkin, entah itu nggak kebaca atau mungkin ketumpuk atau nggak tahu ya. Aku coba cari alternatif, akhirnya nemu Excellent Studio, aku coba tawarin dan ternyata mereka langsung respon dan responnya bagus dan akhirnya diterbitin deh. Ini ada, visualisasi buat cover-nya gitu. Oke, selanjutnya, ada, good intention gitu. Sebenarnya makna, apa namanya, ketika aku coba lulus kan tadi, mmm, itu tugas akhir gitu dan kemudian aku coba mikir gitu, kalau misalkan aku pengen lulus cuma, aku pengen nerusinnya itu, pengen lanjutnya itu ke, hal-hal yang menurutku nggak ngeberatin sama orang tua gitu, maksudnya nggak ada biaya lebih lagi, kalau kuliah kan pasti banyak gitu. Terus waktu itu aku mikir, cari juga dan ternyata aku nemu yang namanya, Das University gitu. Dan waktu itu ada, pembukaan, ada open recruitment gitu, kayak, buat, belajar gitu, bukan buat kerja gitu. Cuma aku coba ikutin, perkembangannya, terus juga ternyata bagus gitu. Dan maksudku, sebuah wadah komunitas gitu, dan maksudnya nggak ada biaya yang dia tanggungkan ke kita sebagai calon muridnya gitu. Jadi cukup cukup, bawa diri, kemudian mungkin ada makan doang yang mungkin bayar sendiri karena itu ya kebutuhan individu gitu. Dan waktu itu gratis dan aku pengen, ikut gitu karena ya modal gratisan ya, pengen ikut buat, mmm, daftar, akhirnya coba daftar. Cuma waktu itu karena aku belajarnya, modeling gitu atau modeler, 3D modeler, terus, aku waktu itu memutuskan buat, ikutnya itu di animator gitu, karena aku pikir kayak waktu itu, alasannya itu sangat-sangat konyol gitu. Maksudnya sebenarnya ada logikanya juga sih, kayak masuk akal juga sih. Cuma waktu itu aku milih jadi seorang animator itu karena tiap season-nya atau tiap series-nya itu kan pasti ada terus gitu. Beda sama modeling gitu. Kalau misalnya modeling kan kayak misalkan model karakternya jadi, terus model kayak environment-nya, kayak rumahnya jadi, ya udah that's it gitu, cukup sampai situ aja gitu. Beda sama animator gitu, itu bakal terus-terusan, bakal terus kerja, kayak ngerjain tiap season-nya, tiap, series-nya, tiap episode-nya, kayak terus-terusan gitu dan ya pasti ada uangnya juga ngalir terus dan aku mikirnya ke sana gitu. Cuma ternyata pas dilihat portfolionya, ternyata kebanyakan di modeler gitu. Sampai waktu itu kalau nggak salah yang ngetesnya itu, yang jadi jurinya itu Mas Erik Sukamti, dia bilang kalau misalkan, "Ternyata kamu, fokusnya di model nih, apa pengen, mutusin buat jadi modeler aja?" Waktu itu aku tetap kekeh pengen, jadi animator gitu, karena ya kan, pengen belajar gitu, pengen belajar hal baru gitu. Jadi ya udah aku coba mutusin, akhirnya, dari situ aku coba pulang, terus sambil nunggu keputusan diterima apa enggaknya, dan ternyata waktu itu, belum rezeki gitu. Jadi belum 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 mungkin karena alasanku itu gitu, karena kayak, mikirnya ke uang uang dan uang gitu. Karena pas awal setelah, lulus SMK kan ya aku pengennya langsung kerja gitu, dan aku pengen bener-bener nggak ngerepotin orang tua dan pengen hidup mandiri ya intinya, kayak gitu. Terus waktu itu, karena belum keterima, belum rezeki, aku mikir buat, milih atau ikut kursus yang berbayar gitu. Kayak, ya udahlah modal dikit gitu ya. Jadi akhirnya aku coba cari, dan kalau misalnya teman-teman cari juga pasti teman-teman tahu gitu, kursus yang muncul di atas itu yang mana gitu, maksudnya dari course, mana.
Dan ternyata aku coba tanya ke sana, lumayan ini juga gitu, lumayan mahal juga gitu. Jadi waktu itu aku coba cari lagi alternatifnya dan akhirnya ada nemu course yang menurutku cukup ini affordable gitu, cukup cukup bisa cukup hemat di kantong gitu. Dan akhirnya aku nemu yang namanya dapur animasi. Cuma waktu itu karena kalau nggak salah disuruh buat nunggu dulu, nunggu peserta yang lain. Akhirnya aku coba ya udah gimana caranya biar dapet info terbarunya. Aku DM ke IG-nya kan. Terus disuruh buat ikut join di dapur animasi community gitu di grup WhatsApp-nya gitu. Yang sampai sekarang ya aku ada di situ gitu. Di kalau nggak salah di DAC1 ya. Terus dari situ aku coba nunggu dan ternyata dapat info bukan mulai kursusnya gitu, tapi ada pelatihan lagi di mana ada pelatihan dari Kemenparekraf ya. Kementerian Perindustrian gitu dari BDI Balai Diklat Industri dan Pasar dan ternyata yang nyelenggarainnya itu sama Mythologic Studio gitu. Di mana waktu itu dia nyelenggarain kalau nggak salah intro to 3D modeling gitu. Terus waktu itu ada hasilnya. Jadi waktu itu kalau nggak salah aku bener-bener banyak banget belajar buat untuk bikin karakter karena waktu itu kan ada dua kalau nggak salah ada dua tipe ya, ada hard surface sama organik. Terus waktu itu ya belajarnya cukup lumayan memberatkan gitu karena waktu itu kan komputerku kan masih pakai laptop yang lumayan berat gitu kalau menjalankan sebuah aplikasi karena ini pakainya Autodesk Maya gitu karena ya sesuai sama pipeline yang dipakai sama industri juga kan, industri sebagian besar gitu. Jadi waktu itu dan lumayan berat, akhirnya belajarnya itu kayak tersendat gitu, kayak kurang maksimal gitu. Cuma ya hasilnya lumayan juga gitu. Ternyata dari sini banyak banget belajar untuk modeling karakter, terus juga modeling kayak hard surface, kayak belajar juga yang namanya topologi itu kayak gimana gitu. Terus juga ini ada beberapa karya juga yang menurutku ini ada problemnya gitu, dimana ternyata aku nggak tahu gitu kalau misalkan pindah software Maya, kalau misalkan beda versi ternyata itu bakal rusak gitu. Dan itu salah satu kendala yang menghalangiku buat benar-benar maksimal, benar-benar di-render benar-benar catchy gitu. Dan waktu itu terhalang, akhirnya ya udah seadanya aja, yang penting jadi, yang penting ada progres gitu. Dan waktu itu juga setelah ini selesai, waktu itu aku diberi kesempatan buat buat ikut pelatihan juga. Cuma waktu itu langsung diarahin buat ngerjain project gitu. Waktu itu projectnya itu Bima S, kalau teman-teman tahu, ada dari MNC TV, di MNC Animation gitu. Terus waktu itu aku ngerjain itu project pas awal-awal banget, dan kalau nggak salah aku bikin waktu itu bertiga ya, dan itu posisinya aku masih di rumah gitu, masih WFH ya kalau sekarang ya sebutannya. Waktu itu bikin sebuah environment gitu, kayak set gitu, terus 3 orang gitu dirembuk gitu. Cuma waktu itu ada kendala juga di mana kan tiap orang kan beda-beda gitu, dan waktu itu posisinya juga beda. Dan yang terpenting itu waktu itu komunikasi gitu, di mana ketika ada miss, ya itu bakal miss ke semuanya gitu, karena kan kita kerja kelompok gitu disebutnya ya. Terus juga kalau misalkan ternyata aku nagih progresnya sore ini karena paginya lagi kuliah gitu, jadi ada perkuliahan gitu. Dan waktu itu terkendala karena itu, akhirnya project-nya atau kerjaannya makin lama gitu, sekitar 2 bulan cuma 1 set doang, dan itu dirembuk bertiga gitu. Dan ya dari situ mulai belajar yang namanya manajemen waktu juga. Cuma waktu itu aku dikasih kesempatan buat benar-benar belajar di studionya langsung gitu. Akhirnya aku coba ikut untuk memutuskan buat merantau gitu, langsung ke belajar langsung di studio. Dan waktu itu kayak dikasih support gitu sama studio, dikasih kos-kosan
dan itu benar-benar aku bersyukur banget gitu, dikasih kesempatan belajar, terus dikasih kesempatan buat, tempat tinggal juga di sana. Dan ya, lanjut terus juga, aku dikasih kesempatan juga buat belajar lagi gitu, belajar, apa namanya, belajar benar-benar fokus di, modeling lagi gitu. Karena kalau misalnya lagi kerja, kita belajarnya itu, tiap project gitu, tiap project yang masuk gitu. Kayak misalkan ada project misalkan motion graphic, ya udah kita belajar itu di project itu gitu. Kita, belum bisa buat kayak benar-benar ada waktu khusus, kayak kita di-training gitu sama mentor, sama senior, benar-benar misalkan hari itu tuh fokus di training gitu, itu waktu itu belum belum ada gitu. Makanya waktu itu aku dikasih kesempatan lagi buat, benar-benar fokus belajar untuk, apa namanya, menajamkan skill di modeling ini dan akhirnya, kayak gini hasilnya. Waktu itu, aku coba udah mulai belajar yang namanya, facial expression juga, kayak sebenarnya gimana sih ekspresi yang menurut kita ketika coba melihat sebuah karya itu kayak menarik gitu. Terus juga, kita belajar texturing juga, aku mulai mengenal yang namanya Substance Painter waktu itu. Jadi, kayak waktu itu pas pertama kali kan pakai Photoshop ya, yang ini pakai Photoshop juga, jadi masih manual, cuma yang karya ini masih, udah mulai masuk ke software yang, bisa dibilang pipeline industri gitu. Terus juga, ada senjata juga karena tiap belajar itu kan ada, organik sama hard surface gitu. Dimana ini kan kayak kelihatan banget kan perbedaannya gitu daripada yang sebelumnya. Karena ya di sebelumnya itu banyak banget problem, banyak banget, kendala. Cuma di sini, kayak aku coba udah mulai tahu yang namanya topologi, terus juga udah mulai tahu yang namanya efisiensi, ketika modeling gitu, tiap part-nya itu, udah tahu. Maksudnya sebelum modeling itu diajarin buat nge-breakdown tiap part, kemudian, tiap part juga harus ada fungsinya masing-masing gitu. Ketika ditekan sebenarnya apa sih yang bakal, gerak gitu. Terus juga ngerotasinya itu kayak gimana, kayak ya sesuai sama fungsinya lah gitu. Dan di sini juga aku belajar, compositing juga dan menurutku ini kayak asik gitu, kayak wah ternyata, apa yang kupelajari dari awal gitu, dari misalkan dari SMP aku udah belajar, yang namanya komputer atau, prakarya gitu. Terus juga dari, SMK udah mulai, belajar, Blender, terus juga belajar, vektor, di mana itu kan masih dalam lingkup visual gitu. Terus di kerjaan, itu masih tetap, berhubungan sama visual juga dan ya aku enjoy buat buat ngerjain itu gitu. Apalagi kalau misalkan hasilnya lumayan bagus dan ternyata aku mulai dapat, apa ya, motivasi buat bener-bener pengen, bikin yang lebih bagus lagi gitu daripada yang udah dibuat gitu. Oke, lanjut, ini ada beberapa karya yang menurutku, cukup cukup apa ya, agak mulai kehilangan motivasi gitu buat bener-bener ngelanjutin, bener-bener nyelesain gitu. Karena, aku sebenarnya waktu itu bener-bener belajarnya itu yang penting, kita tahu prosesnya gitu. Kayak bikin sebuah, bentuk wajah itu kayak gimana, terus bikin mata, terus, bikin telinga itu kayak gimana. Cuma waktu itu belum bener-bener di apa ya, belum bener-bener di, planning itu, belum bener-bener di, catat, di list sebenarnya hari ini kita harus bener-bener nargetin bikin apa sih gitu. Terus hari berikutnya bikin apa, kayak belum bisa mikir ke sana gitu. Karena ya, apa ya, belum ada motivasi yang kuat juga gitu. Makanya ya udah cukup sampai sini aja dan ternyata, mmm, agak apa ya, agak pengen pengen buat bisa nyelesain bener-bener gitu. Kayak waktu itu ternyata aku coba bikin, sebuah karya dan kemudian dikasih efek gitu, pakai filter Instagram dan ternyata dari situ, kayak mulai apa ya, ada gambaran ternyata bisa juga loh ngedatangin inspirasi baru, kayak misalkan ini sebenarnya pakai efek nih, kayak ada inspirasi, oh ternyata kalau misalnya dikasih lighting, dikasih neon-neon kayak gitu ternyata bagus gitu. Dan wah ternyata itu salah satu, hal yang menurutku bisa dijadikan sebagai referensi juga ketika ngebuat sebuah karya gitu. Salah satunya yaitu pakai efek Instagram itu gitu.
Oke, jadi waktu itu bikin itu, terus ini yang tadi aku jelasin kalau misalkan pas awal-awal itu aku bikin, dikasih kepercayaan buat ngerjain Bima ya, ngerjain modeling-nya. Waktu itu ada beberapa model yang aku buat juga, kayak misalkan ada beberapa karakter juga, terus ada set, terus ada, vehicle juga, eee, ada props juga, kayak waktu itu bener-bener kayak asik banget karena, apa ya, karena awal-awal ya, yang namanya awal terus juga baru belajar dan ternyata waktu itu juga, pas di Bima ini baru kenal yang namanya Substance Painter dan masih bener-bener, apa ya, masih semangat-semangatnya gitu. Terus juga, ada beberapa, project juga dari KAI juga, terus ada Heya juga. Di sini ada beberapa project yang enggak cuma di 3D artis doang, maksudnya di 3D model doang, tapi ada beberapa yang kayak di motion graphic juga ada. Karena ya, karena tadi yang kujelasin kalau misalkan aku masih masih seneng gitu sama hal-hal yang berbau sama visual gitu, masih ada relate, masih ada hubungannya gitu. Ada BNI juga, ada di MNC Animation juga, kayak kemarin baru sempat, ngerjain juga beberapa, project dari MNC, kayak Doa Anak Soleh kalau misalnya teman-teman tahu. Itu waktu itu di bulan Ramadan ya, waktu itu pas sebelum azan, sambil nunggu, itu baru tayang gitu. Oke, terus kemudian, itu kan tadi aku ngejelasin panjang banget, bagaimana caranya kenal sama diri, sendiri gitu. Waktu itu ya aku sadarnya itu setelah masuk ke dunia kerja dan mulai kayak narik ke belakang, ternyata apa sih yang jadi titik, alasan di mana aku memilih bidang ini gitu. Terus poin kedua, tadi poin satu itu, kenali diri. Poin kedua itu kayak, take action gitu. Kayak sebenarnya lu harus tahu sebenarnya potensi yang lu, punya itu apa gitu. Dan kadang ada beberapa tipe orang yang kayak gini, ada yang mencoba untuk belajar, 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 kayak cuma lihat video tutorial doang, tanpa benar-benar mengaplikasiin, tanpa benar-benar nyoba langsung gitu. Terus ada yang benar-benar, ada satu lagi ada, ngebuat ide baru, terus ternyata muncul lagi ide baru tanpa nyelesain gitu. Terus ada ini nih, mungkin ini salah satunya aku yang kualami juga sama ini. Kayak berpikir terus terus, berpikir tanpa bener-bener, take action gitu, tanpa ngelakuin gitu, cuma mikir doang gitu. Terus ini yang menurutku, ganggu banget gitu. Karena, yang tadi kujelasin kayak misalnya ada beberapa project yang, belum terselesaikan gitu, kayak aku pengen bener-bener improve gitu, bener-bener improve terus, yang penting, aku dapat belajar hal baru kayak misalkan tadi kayak sculpting, itu aku belajar cara bikin, bentuk shape muka itu kayak gimana, dan ternyata bagus, aku mulai lanjut ke step berikutnya gitu, kayak belajar bikin rambut kayak gimana. Cuma, yang jadi masalah, aku nggak pengen ngelihatin, proses itu gitu, kayak aku pengen bener-bener, menghasilkan hal atau karya yang bagus, tapi, karena belum selesai dan aku pengen belajar yang lain, jadi akhirnya nggak di-publish gitu. Dan ya ini menurutku sangat-sangat eee, nggak bagus gitu. Terus ada tips yang berikutnya lagi, discussion gitu, di mana kita harus belajar dari experience orang gitu, di mana sebenarnya itu bakal bener-bener ngebantu banget, buat teman-teman kayak misalkan misalkan teman-teman ngebuat karya gitu, teman-teman harus coba buat, nampilin ke sosial media gitu atau mungkin minta feedback. Karena dari feedback itu kan muncul yang namanya discussion ya, terus juga ada, kayak ngasih saran dan di mana saran itu berawal dari, experience-nya dari orang-orang. Kayak misalkan aku biasanya coba nanya ke senior gitu, di studio gitu. Kemudian, oh ternyata, ketika kita ngebuat karya, terus kemudian terus-terusan gitu di depan komputer, terus yang, aku buat gitu, itu udah oke gitu. Cuma ternyata ketika ada temen atau mungkin senior yang lihat, wah ternyata ini perlu diperbaiki gitu. Karena ya yang namanya mata manusia gitu, ketika kita benar-benar fokus dan lumayan banyak waktu yang dipakai, itu biasanya, kita agak terhipnotis sama karya yang sedang kita buat gitu. Makanya kenapa kita butuh discussion atau mungkin feedback dari orang, karena orang yang baru ngelihat itu matanya masih fresh gitu, masih 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 seger buat ngelihat, karya kita sebenarnya apa sih yang jadi masalah gitu, yang jadi, yang perlu diperbaiki gitu.
Itu poin ketiga. Terus poin keempat, make natural gitu, dimana kita harus sadar diri, terus menerima gitu bahwa rintangan itu adalah sesuatu yang wajar gitu. Karena kalau kita pengen ikut atau pengen meraih sebuah ikigai, itu kan nggak selamanya 100% lulus ya. Makanya kenapa kita harus coba benar-benar memahami dan menerima gitu. Kalau misalkan rintangan itu sesuatu yang wajar gitu. Terus bahwa realita itu nggak sesuai sama ekspektasi yang dibuat gitu. Kita nggak boleh menaruh ekspektasi apalagi ke orang gitu. Itu bakal hasilnya itu bakal sakit gitu kalau misalkan kita nggak sesuai gitu sama apa yang kita pikirkan gitu. Terus kalau misalkan teman-teman coba ingin mencapai ikigai, terus juga mencapai apa yang menjadi potensi teman-teman, teman-teman harus tahu gitu kalau misalkan seberat apapun proses yang teman-teman alami, rintangan apapun yang teman-teman dapat gitu, ya harus menyadari kalau misalkan itu hal yang wajar gitu. Karena kalau dalam dalam agama sendiri, ketika kita dikasih sebuah cobaan itu Tuhan itu tahu kalau misalkan ya kamu bisa ngelakuin itu gitu, kamu bisa melewati itu gitu. Makanya kenapa ya yang dikasih cobaan itu kamu, karena ya kamu bisa gitu. Cuma ya kita sebagai manusia kan mikir kalau misalnya itu hal yang berat gitu, hal yang ketika kita coba pikirin doang tanpa kita coba breakdown sebenarnya prosesnya itu apa-apa aja yang nggak bakal ketahuan gitu. Makanya sebenarnya apa yang dikasih sebuah cobaan itu ke kita, sebenarnya kita bakal bisa. Kayak misalkan aku lagi dikasih kesempatan buat sharing kayak gini nih. Waktu itu kan kayak belum mikirnya, waduh apa sih, aku kan masih belajar gitu, masih perlu banyak belajar buat dapat pengalaman gitu. Tapi akhirnya oke, ternyata ketika aku coba breakdown, ternyata ini ada beberapa materi yang menurutku ini bisa di-share nih pada teman-teman. Akhirnya ya udah aku coba buat dan ya sampai sekarang di-share ke teman-teman gitu. Oke, mungkin segitu aja. Terus juga barangkali dari teman-teman yang pengen nanya silahkan, karena aku udah panjang banget ngejelasin ya. Lumayan capek juga. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang pengen nanya silahkan. Kalau misalkan langsung open mic pun boleh gitu, atau di kolom chat ya. Mantap. Keren banget Kak. Udah dijelaskan ya ikigai. Tadinya saya juga awalnya pas Kak Taufik tuh sempat ini kan ngasih beberapa judul untuk sharing session hari ini. Iya, ada 3 gitu kan. Terus saya lihat find your ikigai ini tuh yang paling opsi yang ketiga gitu, yang paling akhir gitu. Terus saya sempat ini juga sih baru tahu gitu apa sih ikigai gitu. Awalnya saya juga nanya ini ke Mas Taufik, Kak, ikigai itu apa sih artinya gitu kan. Kok menarik ya dari judulnya gitu. Apalagi memang saya tahu kan ikigai itu dari bahasa Jepang, tapi kok saya nggak tahu ya ini tuh artinya apa sih gitu. Iya. Nah, jadi tadi Kakak udah jelasin tuh udah jadi dapat pencerahan juga nih. Oh, ternyata ikigai maksudnya ini gitu ya, the purpose of life gitu kan ya. Waduh, kayak kesannya berat banget ya. Iya, awalnya saya juga bingung apa ini jangan-jangan bercanda. Kayak aku pun baru tahu gitu yang tadi aku jelasin, kalau misalkan ternyata ada hubungannya gitu sama apa yang aku kejar selama ini. Ternyata kalau di Jepang sendiri ada konsep yang namanya ikigai gitu, the purpose of life gitu, tujuan hidup ya. Jadi ya ternyata kalau misalkan kita breakdown, ternyata ada irisan, dan ya ketika semuanya ada gitu, akhirnya jadi sebuah konsep hidup bahagia gitu, hidup senang gitu. Aduh, gitu. Iya. Dari perjalanan Kakak juga tadi ya udah banyak cerita juga tuh. Berarti sekarang Kakak tuh kesibukannya selain lagi kerja nih ya, ngerjain project-project ya, tadi kan ada BNI, ada HEA, MNC juga, sama KAI juga gitu kan. Berarti sekarang selain kerja tuh ada kesibukan lain nggak Kak? Selain kerja ada, aku lagi kuliah ya. Kebetulan kita kan satu angkatan ya. Oh ya, ternyata kita satu angkatan. Waduh, iya nih. Baru Waduh. ngeh aku juga ya.
Jadi gitu, Wah. aku baru masuk kebetulan baru 2 semester ya, baru Hmm. bener-bener masih bibit banget gitu. Dan aku, kuliah di ISI Yogyakarta, teman-teman, Hmm. jurusan animasi, tentu Wah, saja. sesuai Karena, passion. betul, jadi, ya kesibukanku itu, terus juga ada beberapa hal lain lagi kayak misalkan, kan sering banget ngadain yang namanya live stream gitu. Kadang aku Mhm. juga sempat ngebantu dan yang tadi aku jelasin kalau misalnya aku seneng banget di, visual gitu, Yap. dan aku juga sempat ngebantu di, live streaming itu di bagian visualnya kayak misalkan Mhm. bikin, flyer-nya atau mungkin, logo animation atau mungkin, logo produknya dan hal-hal yang berbau visual gitu. Ya aku bakal support semisal ya aku bisa gitu. Mhm. Gitu sih. Wah, menarik sih dari yang tadi Kakak tuh sempat cerita, orang tua kan memang, Minum dulu ya? jualan iya Kak, silahkan sambil ini ya. Orang tua kan jualan ya, maksudnya sambil berdagang gitu. Tapi, Ya. maksudnya tuh dari yang Kakak juga pengen gitu, maksudnya melanjutkan bisa dapat ilmu pengetahuan lebih dalam gitu kan dari SMK nih udah belajar banyak, tapi kan pasti, ada apa ya, pengen melanjutkan juga kan kayak yang lain, kuliah. Mungkin waktu itu sempet ini juga ya Kak, ada masalah, maksudnya, mungkin di bagian keuangan misalnya belum ada waktunya buat kuliah gitu. Tapi sekarang, mendengar dari cerita Kakak tuh kayak, wah ini banget ya, maksudnya perjuangan banget gitu loh. Dan Kakak tuh nggak cuman maksudnya tuh nggak cuman pasrah dengan keadaan gitu, tapi terus berusaha gitu kan. Mengambil Wih, setiap apa ya, chance lah ya, maksudnya kesempatan gitu loh diambil. Dan itu asik menarik asik. banget sih. Wede, asik. Nah Iya, ini nih. Nah mungkin dari teman-teman mungkin misalnya ada pertanyaan, boleh ya ditanyakan di kolom chat atau misalnya mau on mic juga nggak apa-apa sih. ya silahkan ya. Ya mungkin tadi dari Dan apa tuh mhm, Kak? kalau misalkan Mhm, ada yang mau ditanyain silahkan. Nanti di mhm. akhir sesi aku bakal, ngasih, Nah, ini apa nih. ya, pengumuman ya. Ini yang menarik nih. Saya juga udah sempat diskusi sama Kak Taufik dari kemarin-kemarin. Waduh, Wah, apa kita mau tuh? ngadain ini nih di akhir acara sharing session kita. Jadi tuh bakal ada sesuatu. Jadi ya gitu. Jadi tapi teman-teman silahkan kalau yang mau bertanya boleh mengetik di kolom chat lah ya. Ya silahkan. Boleh. Sama saya dengan atau misalnya mau nanya nih Kak Taufik udah punya pacar apa belum? Kan dulu Waduh, waktu SMP udah cinta-cinta monyet nih. itu masih belum sadar ya, masih pikiran Weh. bocah ya. Kok saya dengar Kak Taufik lagi ngejar-ngejar mbak-mbak terminal ya? Waduh, bukan itu. Itu info dari mana tuh? Kayaknya salah salah, Sempat ada gosip sih, saya miskom. sedikit Aduh. mendengar gitu ya. Emang Oh emang jadi temanku tuh bukan ya? suka suka aneh ya, suka nyebar nyebar kebohongan ya. Iya kan kirain ya beneran ini lagi ngejar ceritanya ntar dibikin FTV atau misalnya animasinya gitu Waduh, kan. enggak sedrama itu dong. Cintaku bersemi di terminal. Eee, Mantap. enggak Iya. enggak enggak sedrama itu, Feni. Siapa tahu kan ya. Ya. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya? Wah, kayaknya nggak ada ya. Mungkin aku jelasinnya terlalu lengkap ya, jadi nggak ada yang mau ditanyain. Data dirinya udah kan, nih orang, oh lahirnya Waduh, di Cirebon gitu. Oh, nah ini ada nih Kak dari Kak Muhammad Randy Oktora. Setelah lulus kuliah atau 5 tahun ke depan kira-kira punya planning apa Mas Taufik? Nah, uh, apa tuh berat nih? 5 tahun ke depan ya. Sebenarnya, Ya. di proses sekarang kan lagi proses-proses yang namanya belajar ya, Mhm. apalagi di startup gitu, Yap. atau, usaha rintisan, studio rintisan yang bener-bener baru banget gitu. Mhm. Ya aku pengen banget banget belajar buat, sebenarnya gimana sih cara ngebangun gitu. Tapi, ada planning, kalau misalnya ke depannya aku pengen bikin, sebuah komunitas gitu di Cirebon, itu komunitas animasi gitu, kayak sebuah wadah, kayak, Mhm. apa, DAS University kayak gitu. Mhm. Kayak orang lain, orang yang nggak mampu, apa, bayar buat kuliah animasi karena kan, nggak sedikit gitu biayanya. Nah, aku pengen, ngerangkul itu, pengen ngebuat sebuah wadah yang, ya orang lain bisa bisa ikut gitu, bisa belajar, animasi. Karena kalau
aku coba lihat di Cirebon sendiri belum ada tuh yang namanya studio animasi ya, kalau aku nggak salah ya, karena, aku coba cari-cari komunitas gitu, belum ada gitu, belum ada. Jadi aku pengen bikin, komunitas nge-create sebenarnya ada nggak sih potensi, dari Cirebon itu yang bener-bener pengen di, animasi gitu. Cuma, itu target yang sebenarnya pengen banget apa ya, capai gitu. Cuma target, dalam waktu dekat ini, ya tadi, karena yang tadi kujelasin kalau misalnya orang tuaku kayak tiap hari itu rutinitasnya itu menurutku capek banget gitu. Dan aku pengen ngebikin sebuah sistem di mana, ya udah, bapak sama ibu cukup diam aja, nanti, sistem yang bikin gitu, kayak misalkan ada, bikin sebuah sistem kayak Indomart gitu, atau mungkin Mhm. waduh nyebut merek ya, atau, kayak ya jadi orang tuh cukup belanja, terus milih barang, terus udah bayar, bisa sendiri gitu. Dan ya maksudnya orang tuaku cukup mikirin, perkembangannya aja gitu, nggak ikut capek-capeknya gitu. Kayak gitu sih, itu targetku ya, planning-ku, Wih, gitu Randy. mantap. Keren juga nih ya, karena asalnya dari Cirebon, terus, langsung nih berpikir, "Oh iya, mungkin Cirebon ini belum ada studio animasi nih, bisa didiriin," gitu kan. Wah, keren sih Kak, Betul. bagus bagus, ininya bagus. Nah, nih Kak, ada lagi nih yang bertanya dari Kak Putri Apriliani. "Kak, mau tanya, cara atasi mager di kerjaan harus cepat selesai, habis vaksin nambah mager lesu banget, terus udah ditanyain mulu dan dia udah bayar sama aku." Wah, nih Kak, Waduh. jangan-jangan Kak Taufik juga habis divaksin malah makin semangat? Ah, iya karena divaksinnya sama Mbak-mbak ya? Oh, Enggak. Jadi kalau misalkan, apa nih pertanyaan yang mau tanya, cara atasi mager di mhm, kerjaan. Nah, itu kan biasanya ketika kita sebelum ngambil sebuah kerjaan kan ada yang namanya NDA ya, atau agreement gitu. ya, Kayak, ya udah disclosure. misalkan, ketika dikasih dan ternyata setuju, dan mau nggak mau semisal di minggu ini, misalkan di hari Senin itu harus benar-benar, upload progresnya, dan ya harus gitu, harus harus diusahain bisa gitu. Walaupun teman-teman lagi sakit atau apapun itu, nggak jadi alasan gitu, karena, dari NDA, dari agreement itu, mungkin nanti kalau misalkan nggak hit target atau, kayak loss gitu, itu biasanya ada konsekuensinya, entah itu dipotong, gajinya, atau Mhm, mungkin, kayak ya intinya ada hukuman lah gitu. Jadi menurutku kalau misalkan, mmm tapi kalau misalkan kliennya itu masih tergolong, apa ya, bisa diajak diskusi gitu, ya coba bilang aja gitu. Kalau misalkan, "Ya aku masih belum fit nih karena habis mhm vaksin," dan lain mhm mhm. sebagainya. Coba dibilang kayak gitu aja gitu. Kalau misalkan kliennya ngerti ya, paham, ya pasti bakal dikasih, jeda waktu yang lebih banyak lagi gitu. Gitu sih, Putri. Iya sih benar. Terkait mengenai vaksin saya juga kan juga sudah vaksin 2 kali gitu ya. Dan saya Waduh, maksudnya ngerti sih perasaannya Kak Putri ini kayak, ya setelah divaksin tuh pasti adalah efek ngantuk, lemes, lesu gitu kan. mmm, Ya benar sih memang mungkin kita yang bisa mengkomunikasikannya ke klien apalagi kan kata Kak Putri ini sudah bayar nih ya tinggal kita, coba aja nih mungkin kliennya bisa bantu misalnya beberapa hari lagi tambahan gitu kan ya. Soalnya kan namanya kita emang kondisi tubuh gitu kan ya, emang perlu divaksin dan ya memang ada efeknya gitu dan benar tadi kata Kak Taufik sendiri gitu kan. Jadi tetap kita, bertanggung jawab sama kerjaannya kita, hanya tinggal kita coba komunikasikannya aja gitu ya ke kliennya, seperti ya itu sih. betul. Semoga Mantap. menjawab ya, Mhm, dari pertanyaannya. betul betul, setuju, Oke. mantap. Mungkin aku pengen ini aja kali, kayak nambahin aja kayak di pertanyaan yang Mhm, awal tadi, planning, kayak bikin sebuah komunitas gitu, mmm, karena ya aku ngalamin sendiri gitu. Kayak misalkan aku pengen, PKL atau prakerin di, studio animasi. Karena kan idealnya kan, eee, efisiennya itu deket rumah gitu, biayanya juga terjangkau gitu, maksudnya bisa pulang pergi. Kalau misalnya di luar kan pasti ada biaya kosan juga, ada biaya makan juga. Nah ternyata di Cirebon itu belum ada gitu, makanya ya aku pengen, bikin itu gitu. Pengen bikin sebuah komunitas itu buat jadi wadah, buat teman-teman yang, senang sama animasi bisa prakerin di sana, bisa belajar di sana, kayak gitu.
Tuh, ada yang mau ditanyain lagi? Mantap. Berarti awalnya juga nih Kak Taufik juga ini ya dari dapur animasi, mungkin belum ikut kursusnya nih ya Kak, tapi sudah dapat Belum. efeknya gitu loh, networkingnya gitu kan. Tapi memang benar gitu, karena dapur animasi tuh terhubung dengan industri dan memang biasanya kalau ada pelatihan seperti dari Kementerian perindustrian gitu ya. Biasa kami infokan gitu. Kayak misalnya kan mungkin teman-teman ada yang tergabung dari dapur animasi community, biasa kami akan share gitu info-info seperti itu gitu. Yang misalnya mau ikutan diklat gitu kan, syarat dan ketentuannya gitu. Bisa ikutan gitu. Nah, misalnya dari selesai BDI kan tadi Kak Taufik juga dari selesai pelatihan gitu ya. Lalu udah langsung kerjain project gitu. Maksudnya sudah ada gitu studio yang langsung mengincar nih. Industri sudah melihat nih potensinya si Kak Taufik sendiri gitu kan. Jadi itu sih. Mungkin belum ikut kursusnya aja tapi udah dapet nih Kak Iya, impact-nya gitu ya. Wah, betul. keren. Itulah pentingnya connection ya. Nah, betul. Jadi Connection itu penting. ya kita kayak misalkan nimbrung di komunitas pun itu menurutku bakal ngebantu teman-teman buat cepat berkembang gitu. Kayak misalkan ada info apa, diinfoin, oh ternyata Hmm. semisal ada info kerjaan, misal motion graphic, ternyata Hmm. teman-teman available di sana, terus apply dan ternyata bisa, ya udah berarti itu rezeki teman-teman gitu. Dan Yap. itu nggak menutup kemungkinan buat nggak, maksudnya lebih dari satu gitu. Bahkan kalau misalkan kliennya itu suka, itu bakal ngontek teman-teman lagi gitu. Kayak Ya, misalkan aku betul. bikin ini juga kan akun Fiverr ya. Waktu itu kalau nggak salah kliennya itu dari India. Waktu itu aku coba ngasih sebuah coba ngerjain sebaik mungkin. Aku coba Hmm. lebihin dikit gitu. Dan ternyata mereka suka dan akhirnya repeat order gitu. Akhirnya order lagi gitu sampai kalau nggak salah 4 kali gitu. Dan ya maksudku ketika teman-teman kayak closing itu pertama kali, Hmm. menurutku tipsnya itu coba dilebihin dikit lah, dibagusin dikit gitu daripada standarnya gitu yang teman-teman udah janjiin gitu. Dari situ wah ternyata oke juga nih. Dan akhirnya dari situ ya udah coba teman-teman lanjutin lagi, mereka akhirnya suka, akhirnya ya Hmm. udah terus-terusan gitu kayak gitu. Wah, mantap itu tips tips dan trik gitu ya, tambahan dari Kak Taufik nih, mantap. Betul. Nah, mungkin sambil menunggu juga misalnya masih ada pertanyaan, mungkin aku ada mau share info sedikit, aku share screen sebentar ya. Oh oke, boleh. Oke. Stop ya. Yuk, Kak. Oke, ini dia. Nah, jadi teman-teman, dalam menyambut juga nih HUT RI ke-76, jadi dari Dapur Animasi sendiri ini ada mengadakan challenge gitu ya. Challenge-nya adalah berjudul deh, bukan bertema, Merdeka Animasi. Nah, nanti bagi teman-teman yang juga mungkin nih mau ikutan, soalnya kan lumayan nih ada kita kalau misalnya menang nih ada 20 pemenang, yaitu akan mendapatkan 15 voucher GoPay senilai 25.000 dan 5 voucher pulsa senilai 50.000. Nah, itu bagi teman-teman yang misalnya mau ikutan gitu ya, atau misalnya sekaligus, mengasah nih, sekaligus maksudnya, apa ya, melatih lagi gitu kan ya, kreativitas dan juga desain-desainnya boleh banget. Karena ini tuh, salah satu kesempatan juga gitu ya. Misalnya iseng-iseng doang nih ikut, tahu-tahunya dapet jadi pemenang, kan lumayan ya dapat GoPay. Saya juga jadinya pengen ikutan karena ada GoPay gitu kan. Waduh. Dan, dan di sini juga, kalian bisa aja nih kunjungin ke IG Dapur Animasi. Jadi feeds-nya itu yang Merdeka Animasi gitu ya. Dan ini tuh masih sampai tanggal 17 Agustus ini. Dan ini tuh bisa berupa output-nya itu adalah, video animasi berupa 2D atau 3D dan juga bisa berupa desain. Misalnya poster atau misalnya, desain-desain seperti yang 2D gitu ya, boleh ikutan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin belum tahu atau misalnya mau ajak teman-temannya juga boleh nih, kan lumayan gitu ya sekalian apa, latihan gitu dan makin apa ya, dari sini juga mungkin bisa jadi menambah koneksi gitu. Jadi orang misalnya ngelihat nih kayak tadi kan punya Kak Taufik karyanya di-post gitu kan di sosial media, terus ada yang nge-re-share lah ya, nge-re-share lagi gitu kan dan maksudnya itu tuh jadi kita nggak tahu gitu, maksudnya siapa tahu aja tiba-tiba mungkin orang industri ngelihat kita gitu kan, karena kita udah apa ya, nge-share gitu kan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang juga masih, juga apa ya, mencari produktivitas bisa nih sekalian ikutan gitu kan, challenge-challenge dari Dapur Animasi.
Dan sebenarnya masih banyak lagi sih, apalagi, dapur animasi ini tuh di bulan Agustus ini di tanggal 12 kemarin itu berulang tahun yang kelima. Nah, makanya kita sempat buat, challenge-challenge. Jadi ini challenge yang pertama nih, nanti selanjutnya kita akan ada lagi challenge di tanggal 18 Agustus. Jadi Wih, silakan apa teman-teman tuh? masih rahasia nih ya, nanti udah kita share aja nih di IG Dapur Animasi. Jadi boleh juga nih siapa tahu misalnya belum nge-follow, bisa follow buat ngelihat ada apa sih nanti gitu kan. Event-event-nya kita kayak gitu ya. Seperti itu sih Widih. teman-teman. Dan, kan tadi juga Kak Taufik tuh sempet juga bilang beliau tuh juga ngajar gitu kan di Dapur Animasi. Nah, mungkin aku juga share, bentar, screen lah ya. Oke, udah terlihat lah ya. Nah, mungkin aku juga mau ada sedikit, ini ya, pengumuman gitu. Jadi di Dapur Animasi ini sendiri, ada ini nggak bisa dipindahin ya, mohon maaf. Ya, kelihatan lah ya. Di Dapur Animasi sendiri kan memang, memiliki apa ya, apa namanya, online courses gitu. Jadi bagi teman-teman misalnya yang tertarik, seperti Kak Taufik ini nih mengajar di ini ya Kak, basic CG fundamental. Karena tadi Wih, kayak kata Kak Taufik sendiri, beliau ini tuh suka dengan hal yang visual gitu, suka mempercantik, memperindah gitu. Dan memang karya-karyanya Kak Taufik ini bukan main, apalagi kalau misalkan teman-teman, mungkin pernah nonton live streaming dari si Mas Taufik sendiri ini ya, itu bagus banget, cakep sih. Saya juga salah satu pengagum dari Kak Taufik nih. Mantap. Nah, di sini tuh ada kursus-kursusnya kita, teman-teman. Jadi ada 3D animation, basic 3D animation lah ya. Nah, ini. Lalu juga ada tadi CG fundamental, ada kami juga membuka kelas digital sculpting atau ZBrush lah ya, pakai softwarenya. Lalu ada Blender juga nih. Pas banget Blender ini akan mulai di hari Senin ini untuk kelasnya. Jadi misalnya teman-teman ada yang mau belajar tentang Blender basic gitulah ya, fundamentalnya mau dibenerin, silahkan aja gitu kontak ke saya, di WA gitu kan ya buat nanya-nanya juga. Terus ada juga ini environment digital painting, jadi kan tuh. Nah, ini teman-teman ini juga ada nih misalnya yang mau ini 2D mengenai digital painting lah ya. Lalu juga ada Maya, ada perkenalan Maya, ada basic portrait drawing, sama yang terakhir ini ada basic, motion graphic gitu. Jadi bagi teman-teman juga tadi kan juga ada dengar gitu ya dari Kak Taufik, kalau, Kak Taufik nih juga pernah mengerjakan project tuh berupa motion graphic gitu lah ya, Kak. iya, betul. Nah, jadi bisa aja nih teman-teman misal bermulai dari iseng-iseng mau coba belajar motion graphic atau misalnya tadi ada portrait drawing gitu kan, silakan aja gitu ya. Di Dapur Animasi sangat membuka sekali kesempatan gitu dan nggak perlu ragu gitu kalau di Dapur Animasi karena kami sendiri juga, selalu yang namanya tuh mengutamakan kayak live mentoring dengan praktisi industri itu 2 kali seminggu gitu. Kayak kemarin kan Kak Taufik ini sempat mengajar di CG fundamental gitu ya Kak, Ya, mengajarnya juga 2 kali seminggu kan ya Kak biasanya. Di ya hari biasanya itu ya. Selasa ya di hari Selasa, Jumat gitu kan ya malam hari gitu. Dan, nanti juga biasa tuh dari pengajarnya sendiri akan memberikan video pembelajaran gitu. Jadi udah live mentoring nih, bisa saling tukar pikiran, bisa saling konsul gitu sama pengajarnya, kalian juga dikasih nih video pembelajaran gitu, nggak cuman live mentoring aja. Terus yang ketiganya kalian tuh bisa dapat juga networking yang kayak tadi koneksi itu penting gitu kan. Kayak misalnya juga di dapur animasi ada komunitas, itu juga bisa dimanfaatkan kayak misalnya mau tanya-tanya gitu ya, misalnya lagi mengerjakan atau misalnya lagi latihan gitulah ya. Kalian bisa nih, buat nge-share di komunitasnya kita, kan lumayan gitu ya dapat insight juga gitu dari para praktisi industri. Dan, yang pasti sih, dari kami selalu, lulusan dari dapur animasi tuh pasti bisa siap kerja gitu. Karena, basic dan fundamentalnya pun juga sudah cukup gitu kan ya. Jadi bukan sesuatu tuh yang, bukan online kursus yang abal-abalan gitu dan terpercaya gitu. Jadi bagi teman-teman yang misalnya tertarik, bisa nih ikutan. Dan teman-teman yang hari ini khusus datang buat ikut acaranya Kak Taufik nih, Find Your Ikigai, jadi kami juga memberikan promo spesial dengan kode referral ini, terlihat kan ya kode referralnya, yaitu SS01 MTH. Jadi dari Udah sini wah
Inisialku ya? Iya. Dari acara yang Kak Taufik ini, kalian tuh bakal mendapatkan potongan, untuk semua online course dari Dapur Animasi itu akan mendapat potongan sebesar 500.000. Nah, jadi dari teman-teman kalau misalnya ada yang mau ikutan kursus kita, silakan boleh chat di WA dengan mengetikkan, kode referral dan nanti, misalnya mau ikut kursus yang Blender, boleh silakan infokan ke WA-nya saya gitu ya. Biasalah ya mungkin teman-teman sudah pada tahu WA-nya saya karena saya suka nge-share di Dapur Animasi Community. Jadi, silakan aja kesempatan ini hanya saya buka sampai, nanti malam jam 10. Dan ini hanya untuk 10 orang tercepat aja ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang mau belajar di Dapur Animasi dan mau mendapatkan impact yang lebih besar, kalian bisa langsung hubungi ke saya gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih Kak dari saya pengumumannya. Oke, Kak Taufik mau ada challenge ya? iya, mungkin kalau misalnya dari teman-teman, nggak ada yang mau tanyain lagi, aku bakal coba share screen ya. Yuk. Mmm, kalau misalkan aku pengen nantang diriku sendiri buat, bikin sebuah karya, karena kan yang tadi aku jelasin, itu kan karyanya itu nggak sepenuhnya kayak benar-benar final gitu, benar-benar selesai gitu. Yap. Bahkan kalau, menurutku kalau misalkan diselesain itu bagus, tapi nggak ada motivasi buat ke sana gitu, atau mungkin bahkan waktu yang belum kita benar-benar bisa set, dengan tepat gitu. Yep. Makanya aku pengen bikin, self learning map, kalau teman-teman tahu dari Enterprise, di situ ada, kayak dia itu kayak bikin sebuah, tantangan kalau misalkan, dia di sini ada pengen bikin sebuah karya looks-nya kayak gini, terus tiap harinya itu plan-nya itu tiap harinya ada apa-apa aja, kayak misalnya di sini ada learn the basic ZBrush, terus ada create anatomically correct school, dan lain sebagainya. Sampai intinya, per tahapan demi tahapan gitu, sebenarnya apa-apa aja yang bakal dipelajari, yang mungkin, bakal stick buat, buat ikutin, plan yang udah ditentuin gitu. Nah, kalau misalkan nggak hit target gitu atau mungkin, gagal atau mungkin ketika ngerjain hilang motivasi atau mageran, aku, pengen ngasih pada teman-teman tuh senilai, 500.000 ya, sesuai sama, event dari Dapur Animasi yang sekarang lagi, ulang tahun yang ke-5 tahun ya. Ya, betul. Jadi, untungnya cuma 5 ya. Kalau misalnya 10 kan jadi 100.000, 1 juta itu kan bakal memberatkan juga gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman pengen ikutan dan ngelihat progresnya, mungkin nanti aku bakal, taruh atau mungkin bakal live stream di channel YouTube, Dapur Animasi, atau mungkin di Instagram gitu, atau, di sosial media yang lain, biar kalau misalnya di Instagram kan teman-teman bisa langsung join gitu. Entah itu teman-teman lagi ngerjain apa, terus, kita ikutan gitu, itu bisa aja. Cuma, saranku mungkin di YouTube aja kali ya. Oke, jadi kayak gitu. Terus, ya nanti kalau misalkan teman-teman tahu, pengen ikutan, pengen, naruh kesempatan buat pengen menang gitu, ketika aku coba, ikutin dan gagal. Dan kalau misalkan nanti kan aku bakal undi nih, siapa yang dapat itu, siapa aja gitu. Dan itu cuma 1 orang doang. Nanti, teman-teman harus coba komen di sini nih, jangan ngedoain buat aku gagal ya. Itu Gawat. anjay. Nanti kalau misalnya teman-teman ikutan, boleh komen di sini, terus nanti tag 1 teman aja. Dan karena ini event-nya itu Dapur Animasi ya, yang lagi ulang tahun ke-5 tahun. Yep. Mungkin teman-teman nanti komennya itu harapan dan doa mungkin ya buat Dapur Animasi, buat kedepannya itu lebih baik untuk bisa berkembang lagi gitu, dan melesat jauh tinggi gitu, dan ya nge-cover teman-teman buat ikut dan belajar bersama Dapur Animasi. Oke, mungkin itu aja, yang aku pengen kasih tahu ya. Dan wish me luck. Semoga berhasil. Mari kita doakan Kak Taufik setelah ini ya. Di sini pasti ada Nur Hamzah Izul Haq nih, temanku, langsung nge-PM nih, Mas semoga gagal ya biar bisa dibagiin katanya. Waduh,
Udah langsung didoain aja padahal belum Waduh. mulai ya. Baru Ya mungkin diumumin, Kak. ya mungkin itu aja Fen Siap. buat pematerinya ya. Dan aku udah Mantap. ngumumin juga, mungkin itu aja cukup sekian. Kalau misalkan dari teman-teman belum ada yang mau ditanyain lagi, mungkin aku kembaliin lagi ke Feni. Oke, Silakan. siap. Mantap. Oke, thank you ya Kak Taufik atas sharing session-nya hari ini. Mantap banget. Jadi apa ya, kita juga jadi merasa dapat banyak manfaat sih dari sharing-nya Kak Taufik ini gitu. Kayak tadi saya ada mencatat gitu ya. Kayak pertama, get to know yourself gitu. Kita harus tahu, diri kita sendiri dulu gitu. Setelah kita tahu, kita udah nih bisa ngebuat plan gitu kan. Kayak tadi kan ada pertanyaan dari Kak Rendi nih, "Kakak 5 tahun lagi tuh planning-nya apa?" Gitu kan. Nah itu jadi dari mengenal diri sendiri, kita jadi bisa men-set plan kita sendiri gitu. Lalu yang kedua ada take action gitu ya. Nah dari, bukan cuman kita hanya kayak tadi kan Kak Taufik bilang, ada nih, manusia nih yang cuma nonton video tutorial aja nih, dia nonton aja gitu kan, tapi nggak dipraktekin gitu loh, nggak di-take Iya. action gitu, nggak langsung di-cut gitu, maksudnya, "Oh saya mau langsung, dia mau nyoba," gitu kan, beda gitu. Dan itu jadi, apa ya, dengan kita take action, kita jadi bisa melihat nih potensi yang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Karena kadang kita jadi manusia tuh, apa ya, sering banget merasa insecure gitu. Kayak Ya. misalnya, ada juga nih, waktu itu ada yang nge-DM dapur animasi dan bilang, "Saya malu Kak, sama karya saya nih misalnya belum bagus," gitu kan. Terus saya bilang, "Nggak apa-apa Kak, jangan takut, jangan merasa apa ya, insecure dengan karya kita, karena kan semua itu butuh proses ya." Kayak tadi kata Kak Taufik, semua tuh kita melihatnya itu tuh berprogres gitu, ada ininya gitu, kemajuannya gitu. Maksudnya setiap hari kita latihan ya pasti maksudnya ada kemajuan gitu kan. Ya. Dan, dari situ ada nih kita mengajak diskusi gitu kan. Jadi kita belajar dari pengalaman kayak tadi Kak Taufik tuh selalu berdiskusi nih sama senior misalnya di studio tempat bekerja gitu kan. Jadi, apa ya, dapat insight juga, dapat masukan, dapat, kritik dan saran, tapi kritiknya itu yang membangun gitu kan dan, belajar dari setiap pengalaman gitu. Jadi dari kesalahan ini, kita jadi belajar gitu kan. Dari setiap kesalahan tuh kita bisa terus bangkit gitu. Jadi, apa ya, nggak pernah yang namanya itu menyerah gitu. Dan, make natural gitulah ya yang terakhir itu. Jadi menerima setiap ini ya, apa, obstacle tuh kayak, kayak tadi kan challenge gitu, maksudnya kita tuh mencoba aja, menerima gitu loh. Jadi kita ambil aja gitu kan, setiap kesempatan yang ada ya kita coba aja gitu. Karena kita nggak tahu gitu, kesempatan ini mungkin bisa membawa kita kemana gitu kan. Jadi, bagus banget dari yang Kak Taufik hari ini sharing session dan, mungkin tadi yang tadi Kak Taufik ada membuat announcement mengenai challenge-nya, bisa ditunggu ya di IG-nya Kak Taufik ya berarti ya? Ya, Kalau bisa. live-nya? Live-nya kemungkinan iya, cuma kalau misalkan Mmm, di YouTube mungkin di dapur animasi aja ya, ya biar ke-track betul. ya. Ya, benar. Jadi jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel-nya Dapur Animasi, Waduh. buat, menunggu nih ya, siapa tahu tiba-tiba Senin malam atau misalnya Selasa, Rabu gitu kan ya, tiba-tiba Kak Taufik lagi live nih, wah langsung kita serbu dengan komen. Tapi jangan mendoakan gagal gitu ya. Doanya yang baik gitu kan. Nah seperti itu dan juga di YouTube channel Dapur Animasi ini juga biasa menyediakan tutorial-tutorial yang free ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau belajar nih mungkin, pengenalan zebras, kita juga ada yang versi yang free-nya gitu. Jadi tinggal langsung aja datang ke YouTube channel-nya Dapur Animasi. Dan seperti yang tadi saya infokan mengenai, promo spesial gitu ya. Jadi teman-teman yang tertarik untuk belajar di dapur animasi dan menjadi bagian dari kami, silakan saja untuk langsung kontak ke WA-nya saya, oke? Mungkin itu aja, dari saya dan juga terima kasih untuk Kak Taufik, untuk teman-teman yang sudah hadir di hari Sabtu ini dan mau belajar dan mau mendengar gitu ya sharing dari kita gitu. Jadi, terima kasih dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Oh ya, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini, kita mungkin on cam dulu ya, kita saling melihat nih satu sama lain. Kan kita sudah, apa ya, lagi PPKM juga, kita hanya bisa bertemu lewat ini aja ya, apa, lewat online. Betul, betul. Boleh teman-teman yang lain, saya minta izin waktu misalnya 2 menit untuk berfoto bersama ya, sesi dokumentasi. Ya. Weh, Kanur Hamzah. Waduh. Nggak apa-apa Kang, kalau misalnya pada belum mandi, saya juga belum ini kok belum dandan, belum mandi juga, tenang aja. Wih, Kak Randy mantap.
Ini saya juga lagi keadaannya ini nih, lagi di kelas. Di SMA saya biasa kan ada piket kebersihan lah ya, terus saya suka fotoin gitu sebagai bukti ke guru, "Oh saya udah kebersihan nih hari ini," gitu. Terus saya Kirain jadiin cuma aja foto DP. doang. Tapi saya juga bebersih, mohon maaf nih ya. Oh, iya iya. Oke, teman-teman yang lain, Kak Ridwan, Kak Atep tadi temannya Kak Taufik ya? Nah, tuh ada Kak Putri, weh mantap. Kak Putri memakai masker. Sangat ini ya. Oke, dari teman-teman yang lain ada lagi? Nah, itu ada Anisha. Oke ya, mungkin kita segini dulu aja nggak apa-apa. Oke, semuanya senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi senyum yang lebar, Pepsoden, Ciptaden. 1, 2, 3. Mantap. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua ya sudah hadir di acara kami. Sampai bertemu lagi di acara-acara Dapur Animasi yang pastinya akan memberikan banyak info-info atau pengetahuan yang lebih dalam lagi. Oke, baik. Sampai jumpa. Selamat Bye. bermalam minggu. Bye-bye.